kami hormati Pembantu Ketua 3 Stikes Trimandiri Sakti Bapak Dr. Andes Gatot Supriyanto MPD, Ibu Dr. Neti Herawati MSI selaku Ketua Jurusan Kebidanan, kemudian Ibu Dona Yuni Ramadaniati SST MKes dan Ibu Elsa SST MKes selaku dosen kebidanan Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Yang kami hormati Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Jakarta, Ibu Muhani MKes, Ibu Desi Ari Astuti MKes selaku Ketua Program Studi S2 Kebidanan Universitas Aisyah Jakarta. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa bertemu bersilaturahmi di kampus Universitas Aisyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Gatot Supriyanto MPD dan Ibu Dr. Neti Herawati MSI dan para dosen pendamping. Maaf ini ketemu lagi. Mudah-mudahan tidak bosan. Sekarang saya ini memang karena banyak kegiatan sehingga ya bagi-bagi tugas. Nanti kalau sudah lulus dari D4, kalau toh nanti yang sudah lulus kemudian nanti profesi, insya Allah kita sudah dalam waktu dekat akan buka juga profesi. Nah, sehingga ke depan insya Allah Universitas Aisyah ini dalam pendidikan kebidanan selalu berkembang dan selalu meningkatkan pendidikan kebidanan yang berkelanjutan. Jadi Unisa ini baru 1 tahun Ibu, karena kita mendapatkan SK dari Kemenristek Dikti itu 11 Maret, tapi SK-nya ke tanggal 10 Maret. Jadi kalau ini April kan baru 1 tahun, 1 bulan belum genap ya Bu ya. Ya, alhamdulillah dari Stikes berkembang menjadi Unisa. Awalnya hanya Stikes, kemudian Unisa. Sejak menjadi Unisa kita punya 3 fakultas. Fakultas Ilmu Kesehatan ada 9 prodi. Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi dan Humaniora ada 6 prodi. Dan Fakultas Sains dan Teknologi ada 2 prodi. Dari Unisa ingin juga mewujudkan menampung para masyarakat yang ingin menerima atau mendapatkan pendidikan. Kami memang ada juga pendidikan di sini, ada bermacam-macam beasiswa. Ada dikatakan bidik misi, kami juga menerima bidik misi dari pemerintah. Ada juga beasiswa peningkatan prestasi akademik, ada juga beasiswa bantuan studi, baik dari internal maupun dari propertis. Dari internal setiap prodi ada 20 mahasiswa mendapatkan beasiswa, luar biasa. Ada juga beasiswa perserikatan. Kalau dari Muhammadiyah atau wilayah di sana Aisyah yang kurang mampu, kemudian dia betul-betul di organisasi Aisyah untuk mengembangkan amal usaha di sana, di sini diterima dengan gratis, bahkan diberi untuk uang makan dan uang buku. Apabila itu betul-betul kadernya untuk perserikatan, nanti ada prosesnya tentunya begitu. Karena memang tempatnya sudah di setting kemarin untuk seminar nasional. Kalau kemarin di lantai 4 insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami, juga menerima para adik-adik semuanya nanti bisa melihat di lingkungan Unisa ini.
Kami menyampaikan selamat datang dan monggo nanti apa yang diinginkan, terutama ini program S2-nya Ibu Desi, termasuk beliaunya sebenarnya sekretaris bidang delima, saya sebagai ketua bidang delima, dia sekretaris karena memang satu kantor biar lebih fungsinya begitu. Nah, kalau bahasa Jawanya itu bat-batan gitu ya komunikasi. Jadi kemarin beliau nggak rampung karena ya kesibukannya. Saya yang datang dan di sini beliau sebagai sekretaris prodi S2 kebijakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Unisa dan jajarannya, yang kami hormati Dekan, yang kebetulan tadi juga sudah disampaikan ada acara Ibu Umu. Kemudian ternyata kita ini ketemu lagi, baru kemarin sore ketemu lagi dengan Ibu Muhani, ibu yang luar biasa. Kalau saya tidak kemana-mana, tapi kok ada di mana-mana ya, ya Bu. Ya. Kemudian Ibu Desi ternyata juga seorang ibu yang luar biasa, selalu mendampingi Ibu Muhani, baik itu secara profesi maupun secara akademisi. Jadi mungkin kita perlu beri tepuk tangan dulu ini untuk ibu-ibu ini. Kemudian yang kami hormati Ibu Neti selaku Ketua Jurusan Kebidanan Stikes Mandiri Sakti, Ibu Prana sebagai Kaprodi, Ibu Elsa sebagai dosen pembimbing, kemudian saya manggilnya adik-adik adalah adik-adik mahasiswa, mahasiswi Stikes yang hari ini punya kesempatan luar biasa. Kita datang ke sini, saya mungkin sampaikan sedikit Bu, saya 4 kali udah ke sini. Tapi 4 kali saya kesini saya terpaksa melomok-melomok Bu. Perubahannya luar biasa. Tahun kemarin gedung ini masih pakai seng, sekarang sudah terbuka. Tahun kemarin bulan Maret tanggal 11 terus kita bawa rombong juga bulan April, awal bulan April merek di depan masih Stikes, sekarang udah Universitas. Nah ini saya nggak tahu lagi datang tahun depan apalagi. Gedung baru ya, gedung baru ada di sini bagus. Nanti 8 lantai akan dibangun. Jadi kira-kira kalau kita pulang kampung lihat apa perubahan nih, saya merasa kayak gitu ke sini. Jadi apa yang disampaikan Ibu tadi ini sebagai teladan sebenarnya. Dari kemarin saya sangat terkesan dengan apa yang disuguhkan di Bantul. Ternyata hari ini ketemu lagi. Luar biasa. Iya, kayaknya Jogja ini kok sebesar itu ya. Ketemu ini lagi. Jadi ternyata perjalanan yang kita tempuh jauh, tapi luar biasa. Nah, jadi kepada kami juga menyampaikan permohonan maaf Ibu, karena kita di Stikes ada penyegaran kepemimpinan di Stikes. Senantiasanya Pak Kuyung, Dr. Kuyung Rahman, sekarang ketuanya adalah Pak Haji Effendi. Nah, kebetulan juga beliau tadinya rencananya ke sini, tapi karena agenda ada yang lain, kamilah yang mewakili di sini. Dan program Magister atau S2 Universitas Aisyah Yogyakarta. Untuk pendirian sendiri, kami awalnya mendapat mandat dari Dikti untuk penyelenggaraan prodi S2, sehingga ketika itu kami sangat bersyukur ya, karena
merupakan satu-satunya perguruan STIKES ya, bahkan saat itu STIKES swasta diberikan amanah untuk mendirikan S2 kebidanan tahun 2013. Kemudian kami mempersiapkan segala kelengkapan administratif dan pada tahun 2013 atau di akhir 2013 kami menyelenggarakan rekrutmen mahasiswa yang pertama. Harapannya nanti ketika teman-teman semua sudah menempuh pendidikan di Prodi S2 Kebidanan Unisa ya, memiliki sebuah warna ya. Jadi ketika akan kembali ke institusinya masing-masing bisa mewarnai ya, memberikan perubahan. Kemudian perubahan yang diberikan tentunya ya sesuatu yang itu logis ya, karena dia bisa juga menjadi seorang decision maker. Kemudian researcher itu tentu S2 kita lihat di KKNI untuk profil lulusan adalah researcher. Ya. Kemudian ada biokimia, ada anatomi, tetapi kami tetap memberikan untuk biomedisnya di midwifery science 1, kemudian midwifery science 2 ini terkait etik sosial ya. Ini tentunya kami sesuaikan dengan kompetensi S2. Kalau yang sifatnya merecall yang D3 D4 kami sistem tugas baca. Kemudian ada riset in midwifery 1. Riset in midwifery 1 ini pastilah semua sudah tahu, ada metodologi penelitian, ada biostatistik ya. Karena mau nggak mau tadi seorang S2 ya harus mampu untuk meneliti. Selain profil lulusannya adalah researcher. Layanan kebidanan. Ya kalau ketika Anda belajar tentang konsep kebidanan ya, di sini akan belajar tentang itu, tapi lebih dikembangkan tentang bagaimana continuity of care, ya, medicalized model, kemudian bagaimana tentang kita ini pasti sering membaca ya bahwa filosofi kebidanan adalah women center care ya. Women center care itu ada gentle birth, ada water birth. Yang di sini ini kan masih ditanyakan ya, boleh nggak sih di Indonesia bisa nggak? Anda akan belajar itu. Kemudian untuk yang artinya nol ini ya, nol itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa pengalaman kerja itu menjadi salah satu bagian ya, tetapi tidak kemudian mutlak satu-satunya yang menentukan. Sehingga kalau nilainya ujian bagus, syarat yang lain bagus ya, bisa ada peluang. Ya, tadi disampaikan, kan ada tes BPA, ada psikotesnya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Desi, nanti ada skornya. Oh, TPA-nya sampai 600. Nah, berarti dia nanti dapat skor berapa? Nah, jadi semua itu ada skornya. Misalnya untuk tadi ada TPA, ada psikotes, kemudian pengalaman, IP, ya, PK, itu nanti semua ada skornya. Kalau misalnya pengalamannya kok nggak ada, tapi TPA-nya 600, ya mungkin itu menjadi pertimbangan. Jadi tidak, tadi sudah disampaikan, tidak samaannya kalau mau daftar tes TPA-nya harus betul-betul dihayati, mengerjakannya tidak. Oh ini formalitas nggak ada. Nah, psikotes juga akan demikian. Terima kasih. Saya Maria Merawati dari Universitas Mandiri Sakti Bengkulu. Yang saya tanyakan bagaimana mengenai pembiayaan. Kemudian apakah ada pembiayaan khusus kepada mahasiswa yang kurang mampu ataupun mahasiswa yang berprestasi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembiayaannya paket Ibu. Jadi pembiayaan itu sudah diatur oleh bagian keuangan.
Kalau tidak salah, kalau karena belum tahu ya untuk tahun depan berapa, ada kenaikan apa enggak. Selama ini sekitar 56 juta ya Bu? Oh 60-an lebih, 60-an juta lebih. Total. Sampai selesai. Tapi ada tapinya. Kalau nanti ke kunjungan, artinya ke internasional itu lain lagi. Ya, itu untuk biaya pendidikan selama 4 semester. Ya, sekitar 65 lah. Itu nanti kalau ke internasional project tadi ada lagi sendiri. Ya, karena kan tidak tahu ya Mbak. Jadi itu tadi saya sampaikan 65. Tapi kan tahun depan nggak tahu lagi kan. Ya, jadi makanya silakan sekarang untuk menabung. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami sudah disambut dari kemarin itu dengan sangat friendly ya, sangat berteman. Kami semua di sini, saya mewakili teman-teman. Terima kasih untuk sambutan hangatnya, khususnya untuk Universitas Aisyah. Aisyah, oke. Aisyah. Oke. Perkenalkan, nama saya Meika Deprisa. Saya dari kelas blok 2. Jadi di Stikastri Mandiri Sakti sebagai mahasiswa kami ada perbedaan ini perbedaan hanya untuk kelasnya. Jadi ini kelas blok 2. Jadi kami itu punya 5 kelas. Untuk blok ada 4 kelas. Ini blok 2-nya. Seragamnya ini cuma seragam saja yang membedakan. Sedangkan yang untuk reguler itu anak A seragamnya warna hijau. Dan selain itu perbedaannya lagi, kebanyakan hampir 75% sampai 90% itu untuk yang blok sudah bekerja. Jadi untuk sistem kuliahnya juga berbeda. Kuliahnya itu Jumat Sabtu. Kalau untuk anak reguler, ya kalau anak reguler itu Senin sampai Jumat. Kalau kami Jumat Sabtu. Seperti itu. Jadi ada sistem pengejaran untuk SKS-nya. Ada pertanyaan karena kami di sini kan masih muda-muda semua, punya cita-cita banyak. Cita-cita kan gratis. Jadi nggak apa-apa dong. Jadi yang pertama kami mau bertanya tentang penerimaan terlebih dahulu. Jadi kalau universitas otomatis ada mungkin penerimaan yang jalur undangan ataupun SMNPTN. Jadi kami tidak harus susah-susah ke sini kalau mau daftar karena udah dari ongkosnya, waktunya, udah apa ya, belum tentu keterima juga kayak gitu. Jadi itu yang pertama, ada tidak sistemnya yang seperti itu. Jadi kita cuma langsung pembayaran lewat online kan, ya online, terus nanti kita tahu hasilnya kita diterima atau tidak. Ada ijazah langsung di apa namanya dikirim lewat Bengkulu ke Jogja. Yang kedua, saya ingin menanyakan tentang profil lulusan. Yang pertama tadi ada professional role development atau change of agent ditulis di sini. Terus 2, manager atau bisa jadi leadership atau leadernya. Terus ada decision maker dan research. Ini otomatis ya, kalau research itu dari D3 kami juga udah harus kayak gini. Terus untuk decision maker ini pembatasannya bagaimana kalau untuk S2-nya? Karena kalau biasanya itu di D3 dan di D4 kami belajar bidan itu dilema kalau mau memutuskan. Kalau bidan pasiennya mau kayak gini dan kaminya kayak gini gimana kayak gitu. Terus untuk professional role development itu bentuknya seperti apa? Tadi tidak dicontohkan bagaimana, dan untuk leader otomatis kita harus memimpin kalau bidan. Terima kasih. Insya Allah online, pendaftarannya saja. Tapi untuk teknis ujiannya, kalau untuk yang S2 mohon maaf harus datang ke sini. Sebagai contoh, saat ini PMBS 2 itu masuk ke gelombang 3, nanti sampai tanggal 15 Juli. Batas akhir pendaftaran S2 adalah 15 Juli. Ujiannya di 17, 18, dan 19. Ada 3 hari ya, 3 hari. Nah itu memang harus datang ke sini. Tapi kalau untuk pemberkasan dan pendaftaran online semuanya di sistem, dari semua persyaratan akan diupload, jadi di scan. Kemudian nanti disinggung mengenai adanya beasiswa atau tidak.
Beasiswa kalau untuk yang S2, mohon maaf kita belum ada. Tapi teman-teman tidak perlu putus asa. Pemerintah kita bisa menyediakan banyak sekali beasiswa eksternal. Nanti bisa contoh, bisa mengambil dari LPDP. Kalau yang sudah dosen mungkin bisa dari Dikti ataupun dari banyak sekali, bisa dari Jarum Foundation juga ada, dari Bakti juga ada, dan lain sebagainya. Bisa dicari beasiswa S2 Indonesia, itu akan muncul banyak sekali, bisa akses ke sana. Kemudian untuk biaya pendaftaran kalau di Unisa S2 itu adalah 1 juta rupiah. Kemudian nanti setelah dinyatakan diterima, tadi sudah disinggung biaya totalnya adalah 60 juta, mungkin sekitar 62, saya tidak hafal, harus buka contekan dulu. Tapi tidak kemudian harus satu kali langsung dibayar 60 juta, tidak. Biaya registrasi ulangnya adalah sekitar 27.500.000. 1 juta itu untuk pendaftaran, kemudian ujian itu nanti 2 atau 3 hari saya lupa. Kemudian setelah dinyatakan diterima, registrasi ulang senilai 27.500.000 rupiah. Setelah itu baru kuliah. Kuliahnya nanti ada matrikulasi juga, nanti Starinci bisa dengan Bu Desi akan menjelaskan. Kemudian tadi juga sudah disinggung Bu Desi, kuliah kita itu ada keunikannya juga karena ada telekonferensi. Tadi sudah disampaikan mungkin dengan Bu Desi, dengan dosen-dosen yang ada di Inggris tadi ada Bu Andari dan Bu Cesa. Ada kalanya kita juga nanti di semester 3 ya Bu Desi, kita namanya International Practice Project. Itu nanti teman-teman akan jalan-jalan ke luar negeri terkait dengan studi apa ya, mungkin lebih ke kerjasama tentang riset dengan kampus tertentu di luar negeri. Kampusnya mana saja itu besok mengikuti. Kita mau kemana nih? Kita kemarin di angkatan 3 atau 4 yang kemarin ke Thailand ya? 2 dan 3. Oh, angkatan 3 kemarin ke Thailand. Itu salah satu contoh. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai profil lulusan. Lambang Unisa. Disampaikan oleh Bapak Ketua kepada Ibu Nurhani dari Universitas Aisyah Jakarta. Oh iya, terima kasih yang kemarin. Tabunya. Oh iya, itu juga dari. Aplaus untuk kedua institusi belajar hari ini. Kami ucapkan selamat datang di rumah sakit kami, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang pada siang hari ini agenda tunggal adalah kunjungan mahasiswa untuk hadir di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Di Bapak Eka Budi Santoso selaku Kepala atau Manajer Sumber Daya Insani Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, ibu-ibu, mungkin kepala bidang, kepala ruangan dan lain sebagainya yang kesempatan hadir, ibu-ibu dosen dari Stikes, mungkin kami perkenalan sedikit Ibu, Bapak Ketua Jurusan Kebidanan, kemudian ada Ibu Dona Rahmadania Daniati, MKes, ini Kaprodi, dan Ibu Elsa Wulandari, MKes, dan kami membawa 91 mahasiswa. Jadi itu mungkin saya sendiri juga mohon maaf Ketua Stikes tidak berkesempatan hadir. Kerjanya mau kesini tapi karena ada keperluan lain, kamilah yang hadir di sini. Pak, Ibu yang kami hormati, tidak banyak mungkin yang kami sampaikan selain ucapan terima kasih. Kami sudah disambut. Kami ini biasanya kalau bertamu nggak sedikit banyak. Jadi mohon maaf mungkin tadi melangkahnya salah atau mungkin monggo permisinya kami tahu sudah ditempatkan duduk di sini dan mungkin apakah kami salah duduk, jadi mohon dimaafkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati kepala ataupun ketua dari Stikes dari Bengkulu, dan yang kami
banggakan adik-adik semuanya dari Stikes Mandiri Sakti dari Bengkulu, ini yang sudah jauh-jauh dari Bengkulu kemudian menuju Jogja. Tidak lain dan tidak bukan hanya cuma untuk menimba ilmu begitu. Dan yang selalu kami banggakan dan yang kami selalu cintai teman-teman dari karyawan PKU Muhammadiyah, ada Mbak Dewi, Mbak Arifah begitu yang nantinya dari semuanya akan juga bisa banyak belajar tentang bagaimana rumah sakit Ponek dengan beliau-beliau begitu, karena memang kami kalau dengan rumah sakit tipe B dan yang kemudian paripurna, kami juga sudah bekerjasama dengan program MAS ya, begitu ekspansi nasional neonatal survival begitu. Jadi nanti bagaimana penanganan dan sebagainya mungkin dengan beliau-beliau inilah yang kemudian bisa menjelaskan begitu ya. Adik-adik semuanya, pembelajaran di universitas itu memang sangat berbeda begitu ya dengan sudah realitasnya begitu. Jadi menurut riset 70% dari universitas mengajarkan pembelajarannya begitu, itu 1 tahun kemudian susah untuk diterapkan begitu, karena memang keilmuan itu selalu bergulir terus begitu. Nah, di salah satu pembelajaran di mana pembelajaran yang memang benar-benar adik-adik harus pahami, yaitu adalah ketika kita mengedepankan keilmuan, tapi tentunya juga akan diiringi ya dengan soft skill, yaitu adalah komunikasi adik-adik semuanya. Inilah yang terpenting begitu. Memang pembelajaran akademik itu pembelajaran ya sudah basically ya sudah harus praktis gitu ya, banyak hal yang praktis. Nah ini tentunya dari kita semuanya, yuk kita tertantang begitu. Adik-adik ini calon-calon bidan. Calon-calon bidan apa perawat? Calon-calon bidan apa? Enggak dong ya, kalau mengatakan bidan gitu. Calon bidan apa perawat baru dikomparkan baru bidan gitu ya. Jadi gak pede apa ya jadi bidan? Senang tidak jadi bidan? Senang. Insya Allah nanti kalau jadi bidan yang memang bidan-bidannya baik, insya Allah nanti kayak Mbak Arifah dan Mbak Dewi, insya Allah jadi bidan-bidan teladan kan begitu. Perempuan dan anak kalau tidak salah. Nah ini saya Siti Arifah, saya perawat. Satu-satunya perawat berarti di sini ya Mbak Dewi. Mbak Dewi dan Mbak Dewi ini kepala ruangnya di ruang nifas. Kalau saya Siti Arifah, saya perawat. Saya kepala ruang di ruangan bayi di perinatal. Kalau nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan maternal, Mbak Dewi akan nanti neonatal dengan saya. Cuma saya di sini ingin menyampaikan Ponek di rumah sakit kami. Kalau teori tentang Ponek saya yakin ibu dosen semua sudah memberikannya di kampus. Tapi bagaimana rumah sakit kami ini menjalankan menjadi rumah sakit Ponek 24 jam sebenarnya ya. Kemudian spesialis anaknya juga 4 berikan ya. Anestesinya 3, dokter umum 21, bidan 21, perawat di kamar bayi 13, perawat di ruang operasi 20, di IGD 21, perawat anestesinya ada 5. Itu kekuatan kami dalam SDM. Petugas laboran ada 15, petugas terlatih donor darah ada 7. Nah ini ketersediaan darah di rumah sakit setiap harinya sekitar itu. Lanjut Pak. Nah ini gambarnya. Ini bank darah kita. Nanti ibu-ibu sama bapak sekalian akan melihat rumah sakit itu sekecil ini di mana ada bank darahnya laborat gitu ya. Nanti kalau mau mengunjungi boleh. Sekarang masuk ruang operasi, terdapat 4 kamar operasi, ruang operasi juga siap 24 jam. Jadi kadang kan ada perawatnya hanya siap pagi dan sore, atau dokternya malam nggak mau ganggu, kita nggak. Ponek harus 24 jam. Mau jam 2 ada partus, jam 2 saya di rumah nggak bisa. Jadi tetap 24 jam kita siap untuk melakukan operasi. Ruang operasi mampu melaksanakan SC dalam 30 menit. Itu maksudnya apa? Bukan SC-nya 30 menit ya, nanti kita keterangan Mbak Dewi. Alhamdulillah kita bisa melakukan IMG
di kamar operasi walaupun tidak semua, contohnya ada SC10, MD8 atau 9 karena satu dan lain hal. Bisa faktor bayinya yang tidak memungkinkan atau mungkin faktor ibu. Bisa jadi juga keluarganya yang tidak mau. Jadi sebelum masuk kamar operasi harus sudah ada itu persetujuan, iya nanti mau ada apa enggak. Tahu-tahu ditempelkan di sini kan dia kaget gitu ya ibu. Jadi seperti ini. Jadi dalam setiap itu ada merah, kuning, hijau. Yang merah itu leadernya. Yang merah leadernya. Jadi yang kuning sama yang hijau itu harus tunduk sama yang merah. Tapi semua sudah punya job, ya. Kalau misalnya ada kejang, kalau ada gawatan, yang pertama apa? Ask for help, ya. Jadi kita teriak, kita tepuk tangan biasanya, ya. Kalau di ruangan Mbak Arifah, di ruangannya Mbak Arifah itu kan kecil, biru, semuanya tahu. Kalau kita di ruangan ada yang minus station, ada yang lagi di ruangan, kita tepuk tangan. Kita tepuk tangan. Jadi nanti sudah ada timnya yang tim merah, misalnya ada pasien kejang harus menunggui, tidak boleh meninggalkan. Kemudian yang tim putih ambil, yang tim kuningnya langsung telepon ke dokternya atau ke koplunya, ya. Ada koplu juga. Kemudian yang warna hijau mengambil perlengkapan seperti troli emergency, seperti mau pasang infus, seperti itu. Jadi leadernya ada tim merah dan itu beberapa kali kita latihan. Tidak hanya satu kali. Jadi setelah ada dengan beberapa kali latihan itu ada pasien kejang, ada pasien gawat, semuanya sudah terstruktur. Jadi dokternya juga nggak panik. Kalau ada pasien kejang yang jaga bidannya panik, dokternya juga ikut panik. Nah, makanya jadi sekarang kalau ada pasien kejang